Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-nafa' wa al-intifa' wa mudhakaratu wa tadhkira wa al-ifadatu wa al-istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair wa dhikrillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa alimi sa'iri salihin fi darin amin. Fi kitabi al-akhlaq lil banin al-juz' al-awwal ila anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk kepada bab ke-30, adab seorang murid bersama ustadznya. Sekarang kita sudah sampai pada idza aradta ayyuhibbaka ustadzuka. Idza aradta, ketika engkau menginginkan, ayyuhibba, agar cinta atau sayangkah kepadamu siapa ustaduka, gurumu, fakum, maka berdirilah atau lakukanlah biwajibatika, terhadap kewajiban-kewajibanmu. Wahia, adapun wajibatuka, antuwadiba, yaitu agar engkau membiasakan atau disiplin, alal huduri, atas datang, kula yaumin, di setiap hari, fil wakti, di waktu, al muayyani, yang ditentukan. Kalau harus masuk jam 7, maka sebelum jam 7 sudah sampai di sekolahan. Kalau masuknya jam 7 atau setengah 7 sudah sampai di sekolahan, sudah sarapan, bajunya semuanya sudah siap. Fala tagiba, maka janganlah engkau gaib atau tidak hadir. Jangan sampai tidak hadir. Alpa. Au taji'a, atau engkau datang mutaakhiran, dengan terlambat, mengakhir atau terlambat. Illa li'udrin, kecuali karena udur sahihin, yang benar, benar-benar udur. Wa antubadira, dan hendaknya engkau bersegera, aidon juga, ilad dukhuli, untuk masuk, fil fasli, di ruangan kelas, ba'dal istirahati, setelah istirahat. Jam 9 istirahat, 9:15 harus masuk. Harus segera masuk. Wahdar, dan hindarilah, antuhibba, pada suka atau engkau menyukai, at-ta'khura, pada terlambat. Awas, jangan sampai suka terlambat. Fa'idha ataba, maka ketika memarahi atau menasehati kepadamu siapa al-ustadu, pak guru, tak tadiru, fa idza atabaka al-ustadu tak tadiru, maka engkau membuat udur atau alasan, ama mau di hadapan ustad, bi'a'darin, dengan beberapa udur, batilatin, yang salah. Awas, hindarilah terlambat. Dan apabila pak guru ini sedang menasihatimu, awas, jangan sampai membuat alasan yang batil, yang tidak benar. Wa antafama, dan hendaknya engkau memahami, durusaka, kepada pelajaran-pelajaranmu, kullaha, yaitu semuanya, durusaka, agar engkau disayangi oleh pak guru atau bu guru, maka berusaha untuk memahami semuanya pelajaran.
Wa tudawima, dan hendaknya engkau selalu atau melanggengi atau selalu ala hifdhiya, untuk menghafal durusaka, dihafalkan. Jadi paling mudah untuk menghafal itu apa? Setelah pulang sekolah, pelajaran yang tadi diajarkan, 3 pelajaran atau 4 pelajaran, kita ulangi lagi, dibaca lagi. Karena penjelasan yang tadi pagi itu masih hangat, masih mudah untuk diingat. Ini agar lebih merasuk, agar lebih kuat hafalannya. Nanti sebelum masuk sekolah, setelah 1 minggu kan pelajarannya sama. Ini kita baca lagi, kita hafalkan. Sebelum masuk kelas atau di malam harinya, besok mau masuk pelajaran yang sama, pelajaran kemarin dihafalkan. Wa ala atiha, dan mempelajari durusaka, dipelajari lagi sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru atau Bu Guru tanya jawab tentang ilmu nahwu, shorof dan lain sebagainya, atau pelajaran matematika, kita bisa menjawab. Wa ta'taniya, dan hendaknya engkau memperhatikan binadhafati kutubika, terhadap kebersihan kitab-kitabmu. Jangan sampai dicoret-coret, digambar-gambar, ya gambar pesawat, gambar mobil-mobilan, perang-perangan, jangan. Kotor semua nanti sampulnya ini. Jangan. Wa adawatika, dan perabot-perabotmu atau peralatan-peralatanmu. Wa tartibiha, dan hendaknya engkau memperhatikan terhadap penataannya, ditata yang rapi. Nah, jangan sampai berantakan. Wa takhda'a, dan hendaknya engkau sopan, tunduk li awamiril ustadi, kepada perintah-perintah Pak Guru. Tunduk min qalbika, dari lubuk hatimu. Jadi tunduknya ini bukan hanya di muka beliau, tapi dari hati yang paling dalam. Tulus menerima. La khaufan, bukan karena takut, minal iqabi, dari hukuman, dari siksa. Nanti kalau tunduknya ini karena takut dihukum, ketika tidak ada Pak Guru, maka bisa jadi dia akan menerjang larangan-larangan itu. Akan tetapi kalau ikhlas dari hati yang terdalam, ada Pak Guru, tidak ada Pak Guru, maka kita tetap akan melakukan perintah beliau. Karena perintah beliau kita lakukan dari hati yang ikhlas. Wa an la taghdaba, dan hendaknya janganlah kau marah. Idza addaba, ketika mengajari adab siapa ustaz kepadamu. Jangan marah. Kalau ada teguran, jangan berisik, jangan coret-coret. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa tidak tepat waktu? Kalau ditegur-tegur seperti ini, jangan sampai marah. Li'annahu, karena sesungguhnya al-ustad ma yu'addibu, itu tidak mengajarkan adab siapa ustad kepadamu illa litu'addiya, kecuali agar engkau melaksanakan wajibatika, kepada kewajiban-kewajibanmu. Beliau melakukan hal seperti itu sebenarnya nggak mau. Orang marah itu capek. Ya. Orang marah itu capek. Sebenarnya orang itu nggak mau marah. Tapi demi kebaikan murid, agar murid ini disiplin, maka terpaksa guru harus marah. Demi apa? Demi memperbaiki akhlak si murid tersebut. Kalau murid itu sudah baik, kita tidak usah marah-marah, tidak usah bentak-bentak, tidak usah. Makanya kalau murid itu diingatkan dengan bahasa yang lembut sudah bisa, alhamdulillah, kita tidak usah menggunakan nada yang tinggi. Ya. Illa litu'addiya wajibatika. Nah, ketika murid ini keliru dinasihati Pak Guru, hendaknya dia menerima dengan hati yang lapang, terus mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Wa saufa tashkuru, dan
engkau akan berterima kasih kepada al-ustadz ala dzalika atas ta'dib, ya, atas pemberian adab tersebut, atas nasihat-nasihat beliau. Idza kabirta, ketika engkau dewasa, setelah engkau sadar, setelah kita sadar bahwasanya nasihat Pak Guru itu benar-benar bermanfaat, pasti kita akan bersyukur. Kita akan berterima kasih, kita akan rindu kepada beliau. Saya dulu nakal, nah gitu ya. Saya dulu nakal. Terus dipanggil ke kantor sama Pak Guru, dimarahi gini. Setelah itu saya sangat menyesal dan bertobat, sampai kapanpun saya tidak akan mengulangi. Alhamdulillah, setelah dapat nasihat dari Pak Guru itu, saya berubah lebih baik. Saya mendapatkan prestasi demi prestasi. Alhamdulillah, saya sekarang sudah S1, S2, bahkan doktor, seperti itu. Wa ustaduka, adapun gurumu, ma'a ta'dibihi, bersamaan dengan pengajaran adab beliau, Pak Ustadz, laka kepadamu, yuhibbu, itu cinta siapa Ustadz kah kepadamu. Beliau mengajari adab seperti itu karena sayang kepadamu, kepada kita. Wa yarju, dan berharap siapa al-Ustadz ayyufida, agar memberikan faedah, memberikan manfaat kah kepadamu, apa hadat ta'dibu, inilah pemberian adab, agar nasihat-nasihat beliau ini bermanfaat kepadamu. Makanya kita harus berterima kasih kepada guru kita yang mengajari kita membaca, menulis, berhitung, mengetahui huruf hijaiyah, ini alif, ba, ini idgham, ini ikhfa, ini iklab, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari', dan lain sebagainya. Walidzalika, dan oleh karena itu semua Pak Guru ini terpaksa harus marah, terpaksa harus menasihati demi kebaikan kita. Fashkur, maka berterima kasihlah engkau kepada al-ustadz ala ikhlasihi, atas ketulusan al-ustadz fi tarbiyatika, dalam mendidikmu. Wala tansa, dan janganlah engkau melupakan jamilahu, pada kebaikan beliau, abadan, selama-lamanya. Jangan sampai apabila Pak Ustadz itu masih hidup, kita jenguk, kita bawakan oleh-oleh beliau. Ketika beliau sudah meninggal, kita kirim doa beliau, kita doakan beliau, semoga dilapangkan kuburnya, dijadikan seperti pertamanan surga, dijauhkan dari siksa kubur. Wa ammat tilmidu, adapun murid, al-fasidu, yang rusak, yang nakal, al-fasidul akhlaki, yang rusak akhlaknya, yang jelek akhlaknya, fa innahu, maka sesungguhnya at-tilmidul fasidul akhlak, yaghdabu, itu marah siapa at-tilmidul fasid, idza adaba, ketika mengajarkan adab kepadanya siapa ustadu, gurunya si at-tilmid al-fasidul akhlak. Wa qad yastaki, dan terkadang melaporkan atau mengadukan siapa at-tilmidul fasidul akhlak, zalika, hal itu, nasihat Pak Guru, ila walidi, kepada ayahnya si al-tilmid al-fasidul akhlak, dilaporkan kepada ayahnya. Ayahnya marah-marah, ayahnya lapor polisi, gurunya dipenjara. Ya ini dulu ulama itu mengajar murid-muridnya pakai tongkat. Murid tidak hafal dipukul. Dengan pukulan-pukulan ini sehingga murid takut untuk tidak hafal. Sehingga murid-murid itu hafal semua. Ketika murid-murid ini tahu kalau tidak hafal ini dipukul, maka mereka terpaksa menghafalkan karena takut pukulan. Pertama karena takut pukulan. Tapi setelah ia dewasa, ia akan sadar bahwasanya hafalan-hafalan itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Ada seorang murid itu dulu waktu dia di pondok dia tidak hafal. Jadi hanya dibaca berkali-kali, sekiranya ketika ditanya oleh Pak Guru dia bisa jawab. Akhirnya pada hari kedua dia sekolah, dia datang ke sekolahan, terus disuruh menghafalkan sama gurunya.
Hei kamu maju, disuruh menghafalkan. Dia tidak hafal. Ditanya, ayo hafalkan. Disuruh menghafalkan. Saya tidak hafal Pak Ustadz. Tapi kalau saya ditanya, saya bisa jawab. Kata ustadznya, saya tidak akan mau bertanya. Saya hanya menyuruh menghafalkan. Saya tidak hafal Ustadz. Tapi kalau saya ditanya, saya bisa jawab. Saya tidak akan menanyai kamu. Saya hanya meminta engkau menghafalkan. Saya tidak hafal Ustadz. Akhirnya si murid itu perutnya digini-ginikan sama gurunya. Digini-ginikan. Akhirnya murid itu ya waktu itu ya tidak terima. Dalam hatinya dia itu, katanya ya, dia itu dalam hatinya begini. Wallahi, saya tidak akan berdiri lagi. Wallahi, setelah ini saya akan menghafalkan semua pelajaran saya. Akhirnya setelah begitu kan dia dendam sama gurunya. Tapi dendamnya positif juga, dia tidak hafal lagi gitu. Dia akan menghafalkan terus. Setelah pulang dari sekolah, dia baca lagi. Terus waktu malam jam belajar, besok ada pelajaran lagi, disuruh maju mestinya. Malamnya dihafalkan. Setelah subuh dia ngaji Al-Quran, dia tidak turun, tidak sarapan. Menghafalkan 3 pelajaran itu. Setelah hafal, baru dia turun sarapan. Terus setiap hari begitu terus. Sehingga 3 pelajaran setiap hari itu dihafal. Maka setelah akhir tahun, ujian pertama, kedua, ketiga selesai semua, maka mau tidak mau karena dia hafal, maka dia meraih ranking 1. Dan alhamdulillah santri tersebut itu mendapatkan piagam dari kantor sekolahan dan mendapat tanda tangan dari Hadratus Syekh Maimun Zubair bahwa ini adalah ranking 1, sekolahnya tahun depan gratis dan kitabnya gratis semua. Ini karena apa? Karena guru yang tadi itu nusuk-nusuk murid tersebut pakai tangan beliau sampai mau muntah itu. Nah, setelah itu murid itu dapat kitab gratis dan pelajaran selama 1 tahun tidak bayar semua, dapat beasiswa. Ini berkat apa? Berkat satu guru tadi. Sebenarnya beliau tidak mau melakukan hal itu, tapi karena demi kebaikan murid agar dia hafal, alhamdulillah dia meraih prestasi-prestasi. Itu adalah cerita keberkahan dari galaknya guru-guru zaman dahulu. Tapi sekarang kalau guru terlalu galak bisa dilaporkan ke polisi. Akhirnya apa? Murid-murid tidak ada tekanan, tidak mau menghafal. Maka kualitasnya juga turun. Naudzubillahi min dzalik. Pelajaran yang ke-31, adabut tilmid ma'a zumalaihi, etika seorang murid bersama dengan teman-temannya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.